Jadi ini dulu yang paling penting untuk dipahami dari awal, bahwa uh, orang yang pertama sekali mendapatkan keberkahan rezeki yaitu orang-orang yang beriman dan yakin bahwa rezeki yang dia miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini permainannya adalah akidah. Ini akidah. Maka oleh karena itu Nabi Sulaiman ketika ditanya tentang rezeki yang dia dapatkan begitu besar, beliau menjawab hadza min fadli rabbi, bahwa rezeki yang kudapatkan ini adalah milik Allah. Nah, ini tanda-tanda keberkahannya rezeki, yaitu ketika merasa semua yang kita miliki itu milik Allah. Makanya ini hasil nyata dari keyakinan itu menyebabkan Allah bertambah-tambah sayang kepada seorang hamba ketika dia menyadari dirinya bahwa dia tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terwujud di saat kita punya ilmu tentang iman. Dalam surat Al-Qasas ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Jadi ketika Qarun menceritakan tentang keadaan rezeki yang dia miliki, dia tidak menyadari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah SWT. Lalu dia berkata, innama utituhu ala ilmin andi. Qarun mengatakan kepada rakyat pada waktu itu bahwa rezeki yang dia miliki itu datangnya dari ilmu yang dia tuntut. Jadi bukan karena Allah, bahasa Qarun. Nabi Sulaiman mengatakan dari Allah, tapi Qarun mengatakan ini hasil kepandaianku mencari rezeki. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apakah dia tidak tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sebelum Qarun yang lebih kuat, lebih hebat daripada Qarun hanya karena tidak mengetahui tentang siapa dirinya dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini permasalahan yang pertama kan, karena hati kita mengimani bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada apa-apanya seandainya Allah tidak memberikan apapun kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pelajaran pertama tentang rezeki harus didasari dengan iman bahwa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berlanjut, perkara kedua yang menyebabkan datang rezeki yang berkah, yaitu ketika iman sudah dapat di dalam hati bahwa rezeki datang dari Allah, maka kemudian berkah itu akan bertambah-tambah ketika kita mensyukuri apa yang diberi oleh Allah. Nah, ini kan sering kita mendengarkan ayat, yaitu Allah berkata, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan, la in syakartum, jika engkau mensyukuri, la azidannakum, maka aku tambahi nikmat kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi apabila engkau atau engkau kufur, mengingkari nikmatku, maka azabku akan sangat pedih datang kepadamu. Dalam ayat lain surat An-Naml ayat 40, Allah mengatakan wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur di atas pemberian Allah, sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, maksud ayat ini adalah ternyata rasa syukur kita di atas pemberian Allah, maka
bermakna mensyukuri dirinya sendiri, berarti dia telah berusaha untuk membuat hidupnya lebih nyaman, lebih hebat, lebih bermakna di dalam rezekinya, dengan merasa bahawa dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua rasa syukur itu ternyata kembalinya bukan ke Allah, karena Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan apapun dari harta kita, tapi kita butuh Allah untuk memberikan harta kepada kita. Dan salah satu yang menyebabkan keberkahannya adalah bersyukur di atas nikmat yang diberi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di zaman dahulu itu Allah telah ceritakan satu negara besar di bawah pimpinan Ratu Balqis atau Bilqis. Dalam surat As-Saba ayat 15 sampai 16, Allah menyebutkan bagaimana dahsyatnya pemberian Allah kepada negeri Sabah ini ketika mereka beriman dan mensyukuri nikmat Allah. Sampai dalam surah As-Saba ayat 15, Allah katakan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kata Allah, sesungguhnya kaum Sabah itu Allah berikan tanda kekuasaannya di tempat kediaman mereka. Apa tanda kekuasaan Allah kepada mereka? Yaitu Allah berikan kepada mereka kebun-kebun yang begitu suburnya di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Artinya sepanjang kampung-kampung mereka begitu suburnya tumbuh-tumbuhan tumbuh. Lalu Allah berkata kepada mereka, makanlah dari rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu, lalu bersyukurlah, kata Allah. Bersyukurlah, karena negerimu adalah negeri yang baik dan Allah benar-benar mengampunkan mereka. Nah, hal ini terjadi karena ketaatan mereka di awal-awal pimpinan Ratu Balqis ini. Setelah beriman kepada Tuhannya Nabi Sulaiman, semuanya beriman kepada Allah dan mereka taat. Di saat itulah Allah limpahkan segala-gala. Bahkan dalam tafsir disebutkan mereka itu kalau ketika datang waktu panen, mereka tidak perlu memetik, cukup hanya meletakkan keranjang di atas kepala, lalu mereka melintas, maka berjatuhanlah, berguguranlah buah-buah yang ranum di keranjang yang mereka bawa. Kepada Allah, dan Allah berikan mereka limpahan rezeki yang berkah. Lalat, nyamuk dan kutu atau bahkan serangga pun tidak ditemukan di tanah tersebut. Dan tidak ada satu wabah pun yang menyerang tumbuhan mereka. Jadi benar-benar cuacanya bersih, bagus, indah, dan mereka betul-betul hidup kedamaian. Namun di ayat ke-16 As-Saba, Allah menceritakan bahawa fa'aradu, dan mereka ketika meninggalnya Ratu Balqis, mereka berpaling dari keimanan kepada Allah dan mereka tidak mensyukuri lagi nikmat Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arimi, maka Allah sebutkan, lalu kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Wa baddalnahum bin jannataihim jannataini zawata ukuli khamtin wa aslin. Allah katakan, ketika mereka berpaling, kami kirimkan banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang tidak berguna, berbuah pahit, dan tidak bisa dipanen. Nah, disitulah kehancuran demi kehancuran datang. Jadi ini perkara kedua yang harus kita maklumkan, bahwa orang yang bersyukur di atas rezeki yang diberi, itu tidak berkurang rezekinya, malah bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Dan bentuk syukur itu mulai dari qauli atau fi'li. Bentuk syukur itu ya kita bisa melakukannya dengan perkataan kita, yaitu dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan ketika kita ingin memakan rezeki Allah, jangan lupakan baca bismillah. Jadi pada satu hari Aisyah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu ta'aman fi sittati nafar min ashabihi. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama 6 orang sahabatnya. Faja'a Arabiyyun, lalu kemudian datanglah orang Arab Badui, datang seorang Arab Badui, fa'akalahu biluqmatain, dan dia makan langsung menyantap 2 suapan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi orang Arab Badui datang langsung mencomot 2 suapan makanan. Lalu Nabi berkata, amma innahu law kana zakara ismallah lakafakum. Seandainya dia menyebut nama Allah, iaitu membaca bismillah, maka 1 suap pun sudah membuat dia kenyang. Jadi rupanya ketika seseorang tidak membaca nama Allah sebagai tanda syukurnya di atas rezeki Allah, maka Allah cabut keberkahan, dia tidak akan merasa kenyang. Tapi ketika dia menyebut nama Allah, maka dia akan dikenyangkan oleh Allah tanpa harus menghabiskan perbendaharaan makanan yang dia miliki. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk membaca bismillah. Mungkin 1 mud nasi pun sudah mencukupi 1 keluarga. Semua merasa kenyang. Tapi di saat anak-anak kita melupakan menyebut nama Allah, bisa jadi 1 rice cooker besar pun tidak mencukupinya. Jadi kita terpaksa kadang-kadang harus membeli beras berulang-ulang. Ini yang menyebabkan rezeki tercabut. Tidak mensyukuri. Jadi kalau dalam urusan qauli pun nampak syukur kita. Apapun kita mengingat Allah. Setelah makan pun kita membacakan doa-doa setelah makan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bersyukur itu dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau dalam bentuk perbuatan tentu banyak sekali yang harus dilakukan. Oleh karena itu semua bentuk amal saleh yang nanti ke depan akan kita perjelas, itu akan menyebabkan Allah tahu bahawa hamba ini telah mensyukuri nikmatnya. Baik, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi meyakini dan beriman bahawa rezeki itu datang dari Allah, dan kemudian yang kedua mensyukuri dengan berbagai cara. Kemudian yang ketiga, syarat agar rezeki itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu carilah rezeki hanya dari jalan yang halal. Hanya dari jalan yang halal. Jangan sampai jatuh ke dalam dunia yang haram. Orang yang pintar dan mengetahui tentang rahasia rezeki, maka dia tidak akan jatuh ke dalam yang haram, karena dia tahu bahawa dia tidak harus mencari yang haram, yang halal pun telah disediakan Allah untuknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kepastian kita ini sudah dipastikan datangnya rezeki, kata Rasulullah, wala tastabti'u ar-rizqa, janganlah kamu merasa bahwa rezekimu terlambat datangnya. Fa innahu la yamutal 'abdu hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu. Karena seseorang tidak akan meninggal sampai Allah menyesuaikan antara ajal dengan rezeki yang telah ditetapkan padanya. Artinya kuota rezeki harus dihabiskan dulu baru ajalnya datang. Lalu di ujung hadis Rasulullah menyebutkan fa'ajmilu fit talab. Perbaguslah caramu untuk mencari rezeki. Apa maksudnya? Akhzil halal wa tarkil haram. Carilah rezeki dari jalan yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Nah, ini sebenarnya kita ini kenapa harus mencari rezeki dari jalan yang halal, yang haram? Padahal kita tahu bahwa rezeki kita itu telah ditetapkan
tidak mencari jalan haram pun, yang halal sudah Allah sediakan. Sayang orang-orang yang pendek akalnya merasa bahwa dia ingin tambahkan rezekinya dari jalan-jalan yang haram. Ini yang menjadikan sumber permasalahan hari ini, yaitu ketika dia terjun ke dunia haram, dia dapatkan rezeki, maka Allah cabut keberkahan rezeki itu, maka hidupnya hancur walaupun rezekinya banyak. Contohnya apa? Ya sederhana, kalau dalam kehidupan kita hari ini, orang hari ini tidak peduli lagi dengan dunia halal dan haram. Sampai Rasulullah mengatakan, akan datang suatu zaman, umatku tidak lagi peduli, la yubali. Umatku tidak lagi peduli dari mana dia harus mendapatkan rezeki, apakah dari halal atau haram. Dia tidak peduli. Dan itu terjadi hari ini. Orang hari ini tidak lagi tidak lagi peduli mau halal mau haram, yang penting makan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kalau kita lihat praktek orang hari ini tidak peduli lagi halal dan haram, coba lihatlah orang-orang hari ini hidup dalam dunia riba, yang jelas-jelas Allah katakan itu termasuk salah satu jalan yang menyebabkan kehancuran di hari kiamat. Kata Rasulullah, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhkan dirimu dari 7 perkara yang menghancurkan engkau di hari kiamat. Salah satunya adalah aklur riba, yaitu ketika engkau mulai bermuamalah dengan riba. Ingat-ingat ayat Allah ketika Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan musnahkan harta yang didapatkan dari riba, dan Allah akan suburkan harta yang dikeluarkan karena sedekah. Jadi antara riba dan sedekah dibuat oleh Allah dalam sebuah pemahaman berbanding terbalik. Harta yang dapat dari riba hancur, kemudian harta yang diberikan melalui sedekah akan subur bertambah-tambah. Ini kan dua hal yang berbanding terbalik. Kalau riba menghancurkan kehidupan orang, menzalimi, memakan harta orang dengan cara yang zalim, kalau sedekah membuat orang lain bahagia, kita dua yang berbanding terbalik. Apa efeknya? Yang bermuamalah dengan riba, hartanya yamhaq, Allah akan musnahkan. Sekarang lihatlah, semua yang bermain dengan bahwa rumah sudah dibangun dengan kredit, mobil sudah dibeli dengan kredit, tapi sesuatu yang dia juga akan dipastikan jatuh ke dalamnya, bahwa hidupnya sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan terus masuk ke dalam kegelapan. Ada PNS yang kadang-kadang meninggalkan SK-nya di bank, lalu dia mengambil uang sekian ratus juta, dan tinggal gajinya hanya sekian ratus ribu, tapi dengan janji bahwa dia akan membangun rumah dengan uang yang diambil. Dan itu bisa jadi juga atas desakan istri. Nah, ketika rumah sudah dibangun, tapi hidupnya hanya dengan gaji mengandalkan beberapa ratus ribu, karena setiap bulan dia harus membayar kredit itu. Ternyata istri juga yang kemudian ngamuk-ngamuk, yang mengatakan bagaimana kalau hidup begini, mana mungkin kita bertahan begini terus-terusan. Padahal yang suruh ngambil riba dia juga. Lalu mulailah terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Ujung-ujungnya cerai. Anak pun tidak mau lagi mengakui bahwa dirinya anak kita. Ya, kehidupan terus menjadi gelap. Dan ini adalah settingan Allah menghancurkan orang-orang yang tidak peduli mencari rezeki. Dia jatuh ke dalam dunia haram. Pengedar sabu-sabu terasa kaya luar biasa. Tapi begitu dijebak sekali, cukup untuk menghancurkan hidup dia di dalam penjara. Istri kemudian kawin lagi, lalu kemudian hartanya disita. Semua hancur.
gara-gara mencari rezeki dari tempat yang haram atau dengan cara yang haram. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka janganlah kita jatuh ke dalam dunia haram ini, ya. Karena itu walaupun terasa instan, namun kadang-kadang kita tidak sadar rezeki yang haram itu membuat Allah cabut keberkahan hidup dalam rumah tangga kita. Kenapa rumah tangga kita tidak nyaman? Gara-gara rezeki itu. Kenapa anak kita tidak mau menjadi orang saleh? Kita sudah berusaha memasukkannya ke pesantren dan kita sudah bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang ulama, ya, angan-angan kita begitu besar, dia bisa menghafal Quran, tapi 6 tahun di pesantren, pulang ke rumah, salat subuh pun harus kita bangunkan. Seharusnya 6 tahun dia di pesantren, kita yang dibangunkan untuk salat subuh. Tapi kita harus membangunkannya. Bahkan pulang dari pesantren, ada yang tidak pernah terkesan bahwa dia pernah belajar di pesantren. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada harta haram yang kita masukkan ke dalam tubuhnya. Kita kerja di tempat haram atau kerja kita halal, tetapi cara kita setting kerja kita menjadi haram. Contohnya misalnya seorang pegawai tidak masuk kantor dengan melakukan penipuan, alasan sakit, alasan macam-macam, padahal dia punya second job di luar. Lalu dia berbohong di kantornya, tapi dia ambil gaji dari kantor penuh di atas kebohongannya. Atau dia datang jam 9 kalau dia seorang guru, padahal dari tadi jam 8 sudah masuk anak-anak menunggunya. Ada yang tidak ikhlas untuk mencari rezeki, untuk memberikan pelajaran. Ya. Ini semua lalu dia berikan kepada anaknya, dia berikan kepada istrinya, maka tunggulah kehancuran Allah. Allah akan cabut keberkahan dan kebaikan dari orang-orang yang bermuamalah dengan rezeki yang haram. Ya. Baik, itu yang ketiga, yaitu perkara yang menyebabkan dicabutnya keberkahan rezeki. Kemudian yang keempat, kalau mau rezeki kita berkah, diberikan kebaikan oleh Allah, dicukupkan dalam segala hal, maka perbanyaklah beramal saleh. Nah, ini secara umum amal saleh apapun, ketika kita melakukannya, maka Allah akan menambahi rezeki kita. Dalam surat Al-Maidah ayat 66 Allah katakan walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jadi Allah katakan bagi mereka yang punya punya kitab, di sini Allah katakan seandainya mereka beriman Injil mereka, dan seandainya semua yang diturunkan Al-Quran kepada mereka dan mereka menjalankannya dengan baik, ya, artinya semua amal saleh yang disuruh dilakukan dengan baik, la'akalu min fawqihim, maka niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka, dari bawah kaki mereka. Ini apa ini maksudnya? Tentu yang dimaksud adalah keberkahan rezeki itu muncul dari atas dan dari bawah ketika seseorang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan kitab-kitab bagi umat terdahulu, ya, dengan berbagai perintah Allah. Jadi sederhananya kalau Allah suruh salat, kita salat. Allah suruh puasa, kita puasa. Semua kita lakukan karena Allah, maka kita dipastikan akan Allah limpahkan rezeki yang berkah. Namun kadang-kadang begini, penyakit kita tidak menyadari yang selama ini sudah kita habiskan, itu bahagian daripada keberkahan. Kita sudah hidup sampai puluhan tahun tanpa ada masalah apapun, kita telah menghabiskan keberkahan, kita telah menjalani keberkahan Allah. Namun kita sering menuntut yang belum kita dapatkan, padahal yang sudah kita dapatkan melebihi yang kita angan-angankan. Itu penyakit manusia. Manusia itu punya penyakit suka mengingkari nikmat Allah. Baik. Dulu di dalam kisah perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa, sebagai pelajaran tentang kesalehan membuat rezeki itu diberkahi Allah, kita akan mendapatkan kisah yang dicantumkan dalam surat Al-Kahfi bahwa ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan di satu kampung, lalu kemudian Nabi Khidir tiba-tiba
membangun dinding rumah milik dua orang anak yatim, li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Lalu dibangun dua dinding rumah untuk menembok, memberi batas pada rumah anak yatim. Lalu kemudian Nabi Musa protes, kenapa kita harus membangun tembok untuk orang di kampung ini, padahal orang di kampung ini tadi tidak mau pun memberikan kita makanan. Nah, di ujung cerita itu Nabi Khidir mengatakan bahwa Allah telah mengatakan kepadanya bahwa di bawah tanah di balik tembok yang dibangun itu ada kanzun, ada sesuatu yang sangat berharga untuk mereka, yaitu untuk anak yatim itu. Kanzun itu dalam beberapa riwayat macam-macam, ada yang mengatakan harta yang berbentuk emas, ada yang mengatakan bukan benda tetapi kitab yang ditinggalkan oleh kakek mereka yang akan membuat mereka mendapatkan ilmu sehingga mendapatkan rezeki. Lalu ternyata Allah ilhamkan kepada Nabi Khidir untuk membangun tembok, rupanya penyebabnya adalah wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tua dari anak yatim itu adalah orang yang saleh. Ya, ayah mereka orang saleh. Sehingga Allah titipkan harta karena kesalehan orang tua, dijaga sampai ke anak cucu harta tersebut. Nah, ini contoh kesalehan. Ya, maka orang saleh itu orang yang beramal dengan segala amal yang bentuknya sesuai dengan syariat yang diturunkan, maka Allah akan limpahkan rezeki, bukan hanya sekedar rezeki biasa, tapi rezeki yang beriringan dengan keberkahan. Baik. Dulu juga, ya, kalau kita meneliti sejarah-sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran, Bani Israel ketika taat kepada Nabi Musa, walaupun mereka punya sifat yang suka melawan, tapi masih mengikuti anjuran Nabi Musa, maka Allah turunkan manna wa salwa kepada mereka. Allah turunkan makanan langsung dari langit kepada mereka. Manna itu berbentuk roti yang terasa madu, sedangkan salwa burung puyuh yang selalu datang di pagi hari, dan mereka tidak perlu menangkapnya karena burung puyuh ini, seperti burung puyuh ini, menyerahkan diri mereka untuk disembelih, dan itu Allah yang kirimkan dari langit, dan itu seindah-indahnya makanan. Tapi ketika mereka menghati Nabi Musa, mereka menyembah anak lembu yang dibuat oleh Samiri, maka Allah cabut rezeki di atas pengkhianatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan mereka dalam kepapaan. Ini efek daripada beramal saleh. Berikutnya, yang ke-5, di antara perkara yang menyebabkan keberkahan rezeki adalah jangan lupa bersedekah. Berapapun yang kita dapatkan, sesuaikan dengan persen yang kita dapatkan. Jangan lupa bersedekah. Karena sedekah itulah yang menyebabkan bertambah-tambah rezeki kita. Namun maksud bertambah di sini, ada orang mengira bertambah gajinya. Tidak, bisa jadi puluhan tahun tidak bertambah gajinya. Tapi ingat, yang ditambahi Allah adalah rezeki dari tempat yang berbeda. Bisa saja Allah cabut sakit yang Allah telah tentukan untuknya, sehingga dia bisa menghemat dana yang seharusnya dia keluarkan untuk sakitnya. Nah, ini makanya sedekah itu menyebabkan keberkahan. Gaji kita tidak bertambah, tetapi cukup untuk menghidupi segala keinginan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa setiap hari itu ada 2 malaikat yang berdoa untuk orang yang berbeda. Dia kata Rasulullah, kita ini dikawal oleh malaikat setiap hari. Kalau kita yang dermawan, maka malaikat akan berdoa kepada orang yang suka bersedekah. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah harta orang yang telah memberi
infak kepada orang lain. Jadi malaikat yang memohon kepada Allah, gantilah harta yang telah diberikannya. Doa malaikat tidak akan ditolak Allah. Dan kepada orang yang pelit, maka satu lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah, timpakanlah kemiskinan kepada orang yang kikir, yang tidak mau menginfakkan hartanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka lihatlah Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana para malaikat pun senang dan memohon agar orang-orang yang bersedekah diberikan keberkahan di dalam rezekinya. Maka orang yang bersedekah itu tidak pernah ada satu sejarah pun orang yang bersedekah dalam bulan Ramadan tiba-tiba di luar Ramadan bangkrut gara-gara terlalu banyak sedekah dalam Ramadan. Enggak ada, enggak pernah kita dengar. Yang enggak pernah kita dengar ahli dermawan setelah bersedekah tiba-tiba bangkrut, kecuali munafik. Ya, kecuali munafik. Jadi sedekahnya hanya untuk bisa dipilih kembali di 2024. Nah, itu bisa jadi bangkrut. Jadi setelah memberi tiba-tiba bangkrut. Nah, bisa jadi karena tidak ikhlas, ingin hanya mendapatkan keinginan-keinginan dunia. Baik, sedikit lagi. Kemudian yang keenam, kalau ingin rezeki kita berkah, maka bekerjalah mencari rezeki dengan hati yang qanaah. Carilah rezeki dengan hati yang qanaah. Apa maksud hati yang qanaah? Yaitu tidak dipenuhi ambisi dunia, tidak serakah. Jadi dia bekerja hanya benar-benar menjemput rezeki yang telah ditetapkan untuknya dan untuk keluarganya, tanpa ada angan-angan untuk hidup terlalu jauh, untuk men-setting hidup ya, berpuluh tahun kemudian. Jadi dia tidak ada ambisi bahwa nanti kalau sudah ada uang dia akan buat villa, villa di Gunung Salak, dia sambil-sambilan Sabtu Minggu dia akan tanam buah salak, lalu dia akan rekreasi ke sana ke sini. Itu artinya bukan angan-angan dunia yang dia inginkan. Dia tidak ada rencana untuk bermewah-mewah dengan rezeki yang dia dapatkan. Dan ini menjadi salah satu sumber keberkahan di saat orang bertawadhu' di atas rezekinya. Di saat orang merendah diri dengan apa yang dia dapatkan. Jadi lebih banyak angan-angannya, kalau saya dapat rezeki nanti, insya Allah saya akan wakafkan ke masjid, saya akan begini, saya akan begitu. Semua yang dia angan-angankanlah kebaikan. Nah, ini bertambah-tambahlah Allah planning hidup hanya untuk dunia. Bahkan pada hal-hal yang sederhana, misal contohnya nih, ketika orang dapat sebuah pekerjaan, alhamdulillah lulus bekerja di satu perusahaan, yang ada dalam kepalanya pertama adalah ini kalau nanti sudah kaya atau sudah dapat uang, maka saya akan beli TV 50 inci untuk saya letakkan di ruang tamu, pakai speaker yang dahsyat, lalu akan saya buat ruangan khusus untuk karaoke. Keinginan-keinginan ini, keinginan-keinginan dunia ini, maka membuat Allah mencabut semua yang bentuknya kebaikan pada dirinya. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian berikutnya tinggal dua yang tersisa. Yang ketujuh, penyebab rezeki itu berkah adalah apabila kita bekerja diiringi dengan rasa taubat dari maksiat. Di saat kita bekerja, selalulah hati kita dalam keadaan bertaubat dari maksiat. Jadi maksiat itu penyebab tertahannya keberkahan rezeki. Apapun maksiat, bukan hanya makan haram yang kita sebutkan tadi, apapun maksiat. Kadang-kadang kita punya rezeki, lalu kita membeli HP. Dari HP kita mulai bermaksiat. Tanpa kita sadari, sebenarnya maksiat-maksiat itulah yang menyebabkan Allah akan cabut keberkahan kita. Entah kenapa tiba-tiba kita punya masalah, bisa jadi kita di PHK dari kantor tanpa ada sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak sadar, mungkin maksiat kita di luar kerja atau di dalam pekerjaan, sehingga Allah membatasi rezeki kita menjadi rezeki yang menyebabkan kehancuran.
Maka jangan sampai setelah dapat gaji, tapi rencananya ke Medan, kemudian masuk ke hotel, lalu menyewa seseorang. Jadi bukan sewa hotel saja, orang-orang pun disewanya. Ini kan nampaknya kan hebat, kita bisa jalan sana jalan sini. Tapi kita tidak sadar Allah sedang membuat sebuah skenario bahwa kita dihancurkan hidup kita, hancur hidup kita. Maka yang bagi yang sudah punya uang nih Bapak Ibu, jangan beli-beli apa untuk game judi online itu, apa namanya itu, membeli voucher ya apa untuk apa? Chip ya. Membeli chip. Itu tunggulah kehancuran, tunggulah mereka kehancuran. Ya. Masa uang diberikan Allah untuk berbuat baik, tapi dia beli chip untuk main game judi online hanya untuk bertemu dengan seorang kakek merah katanya. Wallahu alam, saya tidak kenal kakek merah itu sampai hari ini. Tapi orang-orang berkata begitu. Itu kan menghancurkan hidup. Makanya orang-orang yang tidak bertobat di atas amal buruknya, dia akan menunggu kehancuran dalam rezekinya. Dan yang terakhir, kalau mau rezeki itu berkah, maka berusahalah menghidupkan pagi hari sebagai jalan mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Maka orang yang keluar dari waktu subuh, dia telah menjemput rezeki dengan keberkahan. Siapa mereka yang paling beruntung dalam rezeki? Yaitu orang-orang yang salat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia telah berada di dalam jaminan Allah. Apa maksudnya? Kehidupannya ditanggung oleh Allah bagi mereka yang keluar untuk salat subuh berjamaah. Karena pertama, subuh itu berkah. Yang kedua, jaminan Allah di atas orang-orang yang melakukan salat jamaah di waktu subuh. Maka Bapak Ibu, jangan sampai subuh terlewatkan, karena ini sumber keberkahan datang di waktu subuh. Bagi para istri, bagi para ibu-ibu, itu tugas waktu subuh adalah mengusir suami ke masjid. Jadi kalau suami tidak mau ke masjid, sediakan air 1 ember, siramlah. Mungkin itu hari terakhir ibu berada di rumah itu kalau sudah berani sampai siram. Ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan keberkahan rezeki kita, insya-Allah. Baik, saya berhenti di sini. Mungkin ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Silahkan kalau ada hal yang ingin. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Ya, sungguh mengena sekali dengan kami yang di sini Ustadz. Baik Ustadz, kita langsung saja untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar kerja itu sendiri bernilai ibadah, dan bagaimana cara kita memotivasi diri bahwa kerja itu harus ikhlas tanpa melihat gaji, sedangkan besaran gaji itu sendiri membuat kita jadi semangat untuk bekerja. Bagaimana Ustaz? Baik, jadi ini pertanyaannya bagaimana memanage kerja itu menjadi bahagian daripada ibadah. Ya. Sebenarnya bekerja itu memang sudah ibadah kalau kita keluar dari rumah memang karena tuntunan ilmu bahwa Allah lah yang menyuruh untuk mencari rezeki. Jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, wahai para suami, berbuat baiklah engkau kepada keluargamu, istrimu dan anak-anakmu. Kan ini motivasi pertama kita bekerja, yaitu untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak. Kita ini walaupun ganteng sekali seperti moderator, tapi kalau keluar mencari rezeki bukan karena ingin melakukan ketaatan, maka tetap istri tidak akan langgeng cinta, anak-anak juga tidak akan mencintai ayah. Yang keluar bukan karena tuntunan dari Allah. Jadi begini, ibadah rezeki, mencari rezeki itu memang sudah ibadah, karena bahagian daripada kewajiban yang harus kita lakukan untuk seseorang yang telah kita nikahi, kepada anak-anak yang telah Allah berikan. Namun settingan niat yang harus diperjelas, keluarlah karena Allah. Jadi kalau sudah keluar mencari rezeki karena Allah yang suruh untuk cari rezeki, karena Allah yang suruh untuk sayang kepada istri dan anak, itu semua setiap pekerjaan kita bernilai ibadah. Namun jangan sampai di tengah pekerjaan terhalangi dengan maksiat. Itu saja yang perlu kita jaga.
Kemudian tadi apa sambungannya, Bibi, yang terakhir sedikit tadi? Itu sambungannya adalah bagaimana cara kita memotivasi diri sendiri bahwa kerja itu harus ikhlas tanpa melihat gaji. Sementara gaji itu sendiri yang besar menyemangat kita untuk bekerja, begitu Ustaz. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, keikhlasan itu tidak mesti terganggu dengan jumlah gaji. Sama seperti Allah menyebutkan, carilah, beramallah untuk mendapatkan surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Memang Allah suruh beramal untuk melihat keindahan surga. Jadi kan surga itu menjadi motivator. Maka ada orang yang mengatakan berarti nggak ikhlas kalau berharap surga, bukan berharap ridha Allah. Tidak. Ya, malah dengan berharap surga menunjukkan bahwa kita itu ikhlas. Makanya ketika orang memilih-milih pekerjaan, yang ini gajinya 1 juta, yang ini 5 juta, tentu orang semuanya secara normal akan memilih yang 5 juta. Namun itu selama kita menyandarkan diri bahwa kita tetap berada di koridor yang halal, tempat kita bekerja itu adalah tempat yang halal dan tidak melanggar syariat, maka berapapun jumlah gaji tidak mengganggu keikhlasan. Dan itu normal dimiliki oleh seorang manusia. Masa ketika ada tawaran 10 juta dengan 1 juta kita pilih yang 1 juta, ini kan nggak normal. Ya, berat pungo menyoka ulunnya pilih 1 juta kan. Jadi itu bukan mengganggu keikhlasan. Yang penting berapapun gaji, tapi bekerjalah karena Allah. Itu ukurannya. Baik. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, apakah nantinya akan menyebabkan keberkahan gajinya berkurang? Apakah ini termasuk dalam tindakan yang haram? Tetapi untuk pekerjaan semua beres begitu, Ustaz. Bagaimana? Fasilitas kantor itu dibagi 2. Ada fasilitas yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dan ada fasilitas yang sekaligus mungkin bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu semua tergantung kebijakan kantor. Contoh, ketika kantor menyediakan wifi, bisa jadi ada wifi yang memang kantor membuat kebijaksanaan, ini nggak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi. Maka nggak boleh kita download film di situ. Ya, ibu-ibu nggak boleh download drakor di situ, nggak boleh nonton ketika sedang kerja. Tapi kalau perusahaan memberi kebijakan, ini yang penting kerja beres. Masalah pakai wifi suka-sukalah, yang penting kerja beres. Kalau ada kebijakan begitu, maka tidak mengapa menggunakan kantor. Jadi itu yang harus kita teliti lebih dahulu. Tapi kalau kita berani membawa pulang fasilitas kantor yang bukan milik kita, walaupun cuma aku bawa pulang aqua gelas terusan ke rumah, selama kantor memang meniatkannya itu untuk kerja di kantor, bukan untuk penyambutan Idul Fitri di rumah kita. Jadi haram hukumnya, dan itu disebut ghulul, khianat. Orang khianat itu biasanya menggunakan fasilitas kantor untuk kebutuhan pribadi. Mobil diberikan oleh kantor, lalu kita menggunakannya untuk rekreasi keluarga kita. Lalu kita tagih minyak ke kantor, ambil bond di SPBU, tagih minyak ke kantor. Perjalanan pribadi. Inilah yang menyebabkan Allah akan cabut keberkahan. Jadi harus benar-benar jaga diri, seperti Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau bicara masalah negara, pakai lampu negara. Bicara masalah pribadi, pakai lilin pribadi atau lampu. Sampai segitunya orang dulu menjaga keberkahan. Jadi yang bukan milik kita di kantor jangan disentuh. Cukup ambil gaji saja yang milik kita. Dan kalaupun harus minum di kantor, milik kantor ya yang disediakan oleh kantor hanya untuk batasan orang-orang kerja di kantor saja. Jadi itu semua difikirkan dengan hati dan perasaan. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Berikutnya Ustaz, bila ada perusahaan yang ditinjau dari core bisnisnya jualan tempe atau tahu misalnya Ustaz. Namun untuk operasional dan pengembangan usaha justru meminjam dana dari bank. Bagaimana paparan riba ke karyawan mulai level terendah sampai puncak pimpinan? Mengingat adanya yang terlibat langsung, misalnya kayak saksi dan pencatat transaksi lainnya. Bagaimana Ustaz? Baik. Jadi ini misalnya ibaratnya satu kantor, satu perusahaan membangun usahanya dengan cara
meminjam uang yang notabene-nya memang masuk ke dalam dunia riba. Ya. Karena sistem pinjam meminjam, hutang piutang, apapun yang disyaratkan bayar lebih itu tetap jatuh ke riba. Nah, kemudian bagaimana dosa yang ditanggung? Apakah ditanggung semua oleh para pegawai, pekerja? Nah, ini di saat kita tahu ya, bahwa perusahaan itu bekerja dimulai dari modal yang haram, kalau kita tahu, maka kita pun yang bekerja di dalamnya ikut mendapatkan dosa, karena Rasulullah pernah mengatakan man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikun lahu. Barang siapa yang saling tolong menolong untuk memajukan suatu maksiat, maka semua mereka mendapatkan dosa yang sama. Misal tadi perusahaan tempe atau tahu, yang kita tahu dia bergerak di situ memang dari hasil modal riba. Lalu kita bekerja, otomatis kita menolongnya untuk bisa mengembalikan modal itu dengan cara riba, dan ini menjadi bahagian kita pun ikut mendapatkan dosa. Dan itu ditanggung oleh siapa? Oleh semua. Tapi seandainya posisi kita tidak tahu dan kita pun tidak diperkenankan menyelidiki modal dari sebuah perusahaan, maka para pekerja yang berada di situ tidak menanggung dosa. Yang menanggung dosa hanya pendiri pertama yang menghidupkan usahanya melalui dunia riba. Ya. Namun ada kalanya kadang-kadang hal seperti ini tidak bisa lagi terhindarkan. Contoh perusahaan-perusahaan besar yang dibiayai oleh negara, otomatis terjadi riba, maka level yang paling tinggi saja yang menanggung dosa itu. Pekerja-pekerja di bawah insya Allah aman, karena walaupun dia tahu, karena pada saat hal-hal tersebut terjadi, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ini kan biasanya perusahaan-perusahaan negara. Perusahaan-perusahaan negara, milik negara yang besar-besar, perusahaan-perusahaan plat merah lah. Kan kita tahu secara umum bahwa memang nggak mungkin terlepas dari riba. Apakah kita yang bekerja mendapatkan dosa? Tidak. Selama memang kita tahu secara umum itu tidak bisa dihindari. Ya. Tapi berbeda dengan perusahaan-perusahaan pribadi yang sengaja mengambil modal dari riba. Itu nggak boleh. Kita saling tolong-menolong di dalam dunia itu. Jadi carilah pekerjaan yang lain. Masih banyak jalan menuju ke surga melalui pekerjaan kita. Ya. Baik, kira-kira begitu. Ya, Ustaz. Lanjut. Dua pertanyaan terakhir Ustaz ya. Menuju pukul 12 nih Ustaz. Silakan. Bagaimana cara menyucikan diri dari harta riba yang sudah terlanjur digunakan? Bagaimana cara menyucikan diri dari harta riba? Yang pertama tentunya adanya perasaan menyesal. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan, karena penyesalan atau an-nadam bahagian daripada taubat. Jadi ketika perasaan menyesal itu, maka muncul perasaan untuk azam, yaitu rencana tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Itu bahagian daripada taubat. Nah, kemudian harta yang sudah kita pakai, apakah harus dibersihkan dengan cara dikembalikan? Apakah misal kita bekerja di satu perusahaan riba, lalu kemudian ketika kita menyadari melalui pengajian, dakwah siapapun, kita bertaubat. Apakah semua harta yang kita dapatkan perlu dikembalikan? Jawabannya tidak. Karena sistem riba itu berbeda dengan pencuri. Pencuri betul-betul mengambil hak milik orang. Ya, itu yang harus dibedakan. Jadi kalau pencuri, perampok, itu menjadikan milik orang menjadi milik dia. Itu wajib dikembalikan. Tapi kalau kita bekerja di dunia riba, kita kan nggak mengambil hak milik orang. Kita tetap dibayar di atas keringat kita. Namun sistemnya yang berdosa, maka cara tobatnya adalah resign dari tempat riba itu. Cari pekerjaan lain. Uang yang sudah pernah kita makan, insya Allah tidak menjadi masalah. Karena kita tidak mengambil hak milik orang. Tapi kalau pencuri, walaupun bertobat 1000 tahun, selama dia tidak dimaafkan oleh orang yang pernah dia curi, maka tidak akan pernah mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira begitu. Tidak terdengar suaranya, Bi? Ya maaf Ustaz, tadi ke off mic-nya. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Misalnya ada seseorang yang bekerja di dalam sebuah unit kerja, namun dia merasa bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan hasil yang diterima.
sehingga menumbuhkan perasaan kurang ikhlas, dan pada akhirnya berkuranglah keberkahan pada rezeki yang dia terima. Nah, mungkin salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya rasa syukur. Bagaimana cara kita bisa terus meningkatkan rasa syukur, Ustaz? Ada orang yang bekerja di satu tempat, kemungkinan gajinya kecil, sehingga tentu sebagai manusia yang normal, yang ingin hidup bahagia, gaji kecil itu tentu menyebabkan tidak merasa nyaman dalam perasaan kita. Dan itu wajar. Itu wajar. Jangankan orang-orang biasa yang mungkin kurang mumpuni dalam ilmu agama, para ustadz saja begitu amplopnya kecil kadang-kadang kurang terima kan. Kan begitu kan. Jadi jangan mengira bahwa itu hal perkara yang besar, tidak. Merasa tidak nyaman ketika tidak cocok antara keringat atau ilmunya dengan pemasukan itu wajar. Namun ketika itu terjadi, yang perlu kita batasi adalah untuk merubah segera perasaan itu. Jadi mencoba untuk menerima apa adanya. Dan itu sudah masuk dalam kategori ikhlas ketika kita bisa menerima. Walaupun di awal kita merasa mungkin ya terlalu kecil kok, kerja tidak semangat. Tapi lama-kelamaan kita mulai belajar tentang bahwa rezeki itu ternyata bentuknya kuota. Kemanapun kita pergi, toh tidak akan mengurangi kuota kita. Di situ kan lama-lama mendidik kita untuk bisa tawakal kepada Allah. Nah, jadi intinya adalah bertawakal. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, gaji kecil, ya, tawakallah. Kita sudah berusaha, lamar sana, lamar sini. Ternyata yang diterima di perusahaan yang gajinya kecil. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Tawakal. Nabi mengatakan, "Lau kuntum tatawakkalun", seandainya engkau bertawakal dengan pemberian Allah, la ruziktum kama ruziqat thair, maka engkau akan diberi rezeki seperti rezekinya seekor burung. Bagaimana rezeki seekor burung? Yamshi himasan, burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Kemudian wayarji'u bitanan, ketika balik dalam keadaan perut penuh. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang tawakal dengan pemberian Allah tidak akan pernah kelaparan selama dia tetap taat pada pekerjaannya. Nah, jadi jangan sedih, jangan merasa tidak enak hati. Ya, bagi yang sudah berusaha ternyata gajinya kecil, terima saja pemberian Allah. Toh itu semua kan hasil daripada kerja Allah. Nah, insya Allah yang lapar tidak akan. Daripada kerja di perusahaan besar tapi cukup banyak masalah, maka lebih bagus kerja di perusahaan kecil tapi tidak banyak masalah. Ada orang yang ketika jadi pegawai biasa bisa tidur, sore hari sudah pulang, kemudian Sabtu Minggu bisa jalan-jalan. Daripada kerja perusahaan besar nggak pulang-pulang, dengan anak istri ketemu 40 tahun sekali. Jadi ini kan hal-hal yang kadang-kadang menyulitkan hidup kita. Maka bertawakallah di atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin pamit dari semua pemirsa, semoga bermanfaat. Insyaallah kita masih ada pertemuan sekali lagi ya, Bi ya. Insyaallah ya, 3 kali dalam sebulan ini ya. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga perjalanan nanti ke timnya aman-aman aja Ustadz. Sampai ketemu di akhir Ramadan nanti. Baik para partisipan dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah ikut join bersama kajian online pada hari ini. Dan insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis nanti. Dan masih ada 2 minggu lagi insya Allah kajian online kita. Dan sebelum itu, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, untuk 2 penanya terbaik itu yaitu jatuh kepada Adisti Yulianda dan Zuratun Raihan. Ya, nanti langsung vouchernya diambil di diklat. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah join pada hari ini. Dan kepada Ustaz Nazli Hasan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakallah khair. Dan saya selaku host pada hari ini undur diri, mohon maaf atas
kesalahan jika ada salah kata maupun pernyataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.